Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini kami dari kelompok 1 Statistika kelas Pendidikan Teknologi Informasi B angkatan 2020 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu analisis penerapan manajemen strategik dan pengaruhnya terhadap kinerja usaha. Di sini ada anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Mela Imroatus, dengan 3 digit NIM terakhir 002. Ada teman saya, Erika Nur Amini, dengan 3 digit NIM terakhir 012. Ada Musli Wahyu dengan 3 digit NIM terakhir 034. Lalu ada Tias Adi Laksono dengan 3 digit NIM terakhir 00022. Di sini kami mengambil jurnal dari Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan yang ditulis oleh Mutinda Teguh Widianto dari Fakultas Ekonomi Universitas Pancamarga. Manajemen strategik adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari ilmu manajemen. Keberadaannya sebagai sebuah solusi guna memberdayakan semua sumber daya perusahaan atau organisasi agar secara sistematis serta komprehensif dapat mewujudkan visi dan misi yang dimiliki perusahaan atau organisasi tersebut. Manajemen strategik ini berupaya merespon perubahan atau dinamika yang terjadi di lingkungannya, baik internal ataupun eksternal, yang selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan usaha untuk menyesuaikan sehingga tujuan yang telah ditetapkan itu dapat terwujud atau terrealisasi. Pada masa era globalisasi dan perubahan lingkungan yang sangat dinamis saat ini, persaingan usaha semakin meningkat. Manajemen strategik adalah jawaban agar usaha yang dijalankan dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan perusahaan. Oleh karena itu, UMKM masih memiliki beberapa permasalahan. Di antaranya adalah di bidang permodalan baik jumlah maupun sumbernya, kurangnya kemampuan manajerial dan keterampilan beroperasi dalam mengorganisir, dan terbatasnya pemasaran. Berikut ada metodologi penelitian. Metode pengumpulan data yang diambil adalah pengumpulan data sekunder serta data primer. Data primer sendiri adalah data kuesioner yang diperoleh dengan metode survei untuk diisi oleh responden tentang sejauh mana penerapan manajemen strategik yang telah mereka lakukan. Sedangkan data sekunder terdiri dari data-data yang terkait dengan kinerja usaha masing-masing responden. Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku usaha UMKM sektor batik tulis, kerajinan, dan mebel yang ada di wilayah Kabupaten Probolinggo. Metode pengambilan sampel adalah purposive sampling, yaitu teknik penarikan sampel yang diambil dengan persyaratan kriteria tertentu. Di antaranya sudah melakukan usaha lebih dari 3 tahun dan bersedia menyediakan data kinerja mereka yang meliputi perkembangan aset, omset usaha, rentabilitas, dan profitabilitas usaha. Sampel yang terpilih adalah sebanyak 30 dan dilakukan pada kurun waktu Januari hingga Maret 2020. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Mela, terima kasih. Selanjutnya ada analisis dan hasil pembahasan. Analisis deskriptif. Data kinerja yang didapat dari jawaban hasil kuesioner dari responden untuk masing-masing pertanyaan akan dikelompokkan ke dalam 5 kategori, yaitu baik sekali, baik, sedang, jelek, dan jelek sekali. Dengan menggunakan skala Likert, masing-masing jawaban mendapatkan skor 5 sampai dari 1. Sedangkan interpretasi dari data pada tahap pertama ini selanjutnya dikelompokkan ke dalam 5 kategori. Yang untuk yang pertama sangat rendah, kurang 20%, rendah 21% sampai dari 40%. Selanjutnya ada sedang 41% sampai dari 60%. Selanjutnya ada tinggi 61% sampai dari 80%, dan tinggi sekali lebih dari 80%. Analisis statistik. Analisis statistik pada penelitian ini terbagi ke dalam variabel terikat Y dan variabel bebas Y. Berikut pengertiannya: untuk variabel Y, kinerja usaha; untuk variabel X, penerapan manajemen strategik. Agar dapat diketahui pengaruh variabel X terhadap variabel Y, akan dilakukan analisis regresi linear sederhana dengan persamaan Y sama dengan A ditambah BX ditambah E. Untuk keterangannya, untuk Y sendiri memiliki keterangan yaitu kinerja usaha A konstanta,
B. Koefisien variabel X penerapan manajemen strategik, dan E. Error terms. Di sini ada gambar, ada perwujudan gambar, yaitu penerapan manajemen strategik yang memiliki variabel X, memiliki pengaruh yaitu arti dalam tanda panah kepada kinerja usaha yang dibeli variabel Y. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya, data penerapan manajemen strategik terhadap 30 responden dapat disampaikan dalam tabel 1 berikut. Pada tabel 1, derajat penerapan manajemen strategik ini terdapat beberapa indikator. Yang pertama ada visi dan misi, analisis lingkungan internal, analisis lingkungan eksternal, formulasi strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Sedangkan data kinerja usaha dapat dilihat pada tabel 2. Pada tabel 2 kinerja usaha terdapat 4 indikator. Yang pertama ada pertumbuhan aset, pertumbuhan omset, kemudian profitabilitas, dan rentabilitas. Secara keseluruhan, skor dapat dilihat pada rekapitulasi skor. Pada tabel 3 rekapitulasi skor ini, penerapan manajemen strategik mencapai angka 53,11% atau termasuk dalam kategori kelompok sedang, sedangkan pada kinerja usaha mencapai angka 66,17% atau termasuk ke dalam kelompok kategori sedang. Next. Berikutnya, uji normalitas. Berdasarkan hasil uji diagram histogram sesuai gambar di atas, tergambar bahwa data menyebar dengan rata ke kiri dan ke kanan dari gambar kurva normal, serta membentuk kurva normal dapat disimpulkan bahwa residual memenuhi asumsi normalitas. Kemudian, hasil pengujian dengan memperhatikan grafik p-plot sebagaimana gambar di bawah, tergambar bahwa data menyebar pada sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal sehingga dapat dinyatakan bahwa data penelitian terkategori normal. Next. Berikutnya koefisien determinasi. Dari hasil pengolahan didapatkan nilai R² sebesar 0,568 atau 56,8%. Angka ini memberikan gambaran bahwa sumbangan variabel bebas atau variabel penerapan manajemen strategik dalam pengaruhnya terhadap naik turunnya variabel terikat atau variabel kinerja usaha mencapai angka 56,8%. Sedangkan sisanya yaitu 43,2% merupakan sumbangan dari variabelnya yang tidak termasuk pada model atau tidak diteliti dan termasuk pada variabel pengganggu dalam kurung E dalam model regresi linier. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, untuk uji hipotesis ini ada HO dengan tidak ada pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Untuk HA ada pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Ini untuk tabel koefisiennya. Dari berdasarkan tabel di atas, terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y secara signifikan sehingga hipotesis alternatif ataupun HA diterima. Jadi disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan dari variabel bebas yaitu penerapan strategi atau X terhadap variabel terikat yaitu variabel kinerja usaha atau Y. Untuk regresi linear, untuk pengolahan data dengan menggunakan regresi linear, sebagaimana tabel koefisien determinasi, membentuk model regresi linear sebagai berikut. Dengan Y sama dengan 4,336 plus 0,558 X plus E. Dengan model regresi linear tersebut memberikan gambaran bahwa jika penerapan manajemen strategi mengalami kenaikan, maka akan menaikkan kinerja usaha. Dan sebaliknya, jika penerapan manajemen strategi menurun, maka akan menurunkan kinerja usaha. Untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa derajat penerapan manajemen strategi pada pelaku UMKM batik, tulis, kerajinan, dan mebel termasuk ke dalam kategori sedang.
Demikian pula derajat kinerja usaha pada pelaku UMKM batik, tulis, kerajinan, dan mebel ini juga termasuk ke dalam kategori sedang. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara penerapan manajemen strategi dengan kinerja usaha UMKM batik tulis, kerajinan, dan mebel di Kabupaten Probolinggo dengan angka koefisien korelasi mencapai 56,6%. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salahnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.